Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Rizky Fauzi dengan NIM 2302041141, Prodi Informatika kelas 3A. Hari ini saya akan mempresentasikan dunia mikrokontroler, komponen penting dalam banyak perangkat elektronik modern yang saya akan mengenalkan 3 keluarga mikrokontroler populer, yaitu Atmega, ESP8266, dan ESP32. Mari kita mulai. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah chip elektronik yang dirancang untuk mengontrol perangkat elektronik secara mandiri. Bayangkan seperti otak kecil yang menerima input, memproses informasi, dan memberikan perintah untuk mengendalikan berbagai komponen. Mikrokontroler ada di mana-mana, dari perangkat sederhana seperti remote TV, hingga sistem kompleks seperti mobil dan pesawat terbang. Mereka membuka pintu bagi inovasi dan otomatisasi di berbagai bidang. Mikrokontroler ke-1 adalah Atmega. Atmega adalah keluarga mikrokontroler 8 bit dikembangkan oleh Atmel, sekarang bagian dari Microchip Teknologi. Mikrokontroler ini terkenal karena kemampuannya dalam mengelola data dengan efisien, kemudahan penggunaan, dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika, terutama di dunia pendidikan dan hobi. Atmega sering ditemukan dalam platform pengembangan seperti Arduino yang menggunakan mikrokontroler Atmega 328. Fitur utama Atmega. Mikrokontroler 8 bit. Atmega menggunakan arsitektur 8 bit yang berarti setiap instruksi dapat memproses 8 bit data sekaligus. Kedua, prosesor RISC. Atmega dirancang dengan instruksi yang sederhana dan efisien, memungkinkan eksekusi lebih cepat. Ketiga, memori. Memiliki sekitar RAM 2 KB hingga 8 KB, dan kapasitas flash bervariasi tergantung pada model mikrokontroler, mulai dari 8 KB hingga 256 KB. Keempat, timer dan counter. Atmega dilengkapi dengan beberapa timer untuk mengatur waktu dan menghitung pulsa, yang berguna dalam banyak aplikasi seperti pengaturan kecepatan motor dan pengukuran waktu. Kelima, komunikasi serial. Mikrokontroler ini mendukung komunikasi serial seperti UART, SPI, dan 12C yang memungkinkan interaksi dengan perangkat eksternal seperti sensor, modul komunikasi, atau layar. Dan yang terakhir, keenam, konverter analog ke digital atau bisa disebut ADC. Atmega memiliki ADC dengan beberapa saluran yang memungkinkan mikrokontroler untuk membaca sinyal analog, misalnya sensor suhu atau cahaya, dan mengubahnya menjadi data digital. Kelebihan dan kelemahan Atmega. Kelebihannya adalah 1. Hemat daya, 2. Sederhana dan mudah dipelajari, 3. Harga relatif terjangkau, 4. Banyak fitur terintegrasi, 5. Komunitas dan dokumentasi yang luas, 6. Fleksibilitas dan skalabilitas. Kelemahannya adalah 1. Kinerja dan kecepatan terbatas, 2. Memori terbatas, terutama RAM, 3. Kurang fitur dibandingkan mikrokontroler modern, 4. Tidak mendukung sistem operasi, 5. Konektivitas yang terbatas, 6. Kurang cocok untuk aplikasi real time kompleks.
Mikrokontroler kedua adalah ESP8266. ESP8266 adalah sebuah modul Wi-Fi berbasis mikrokontroler yang dikembangkan oleh perusahaan asal Tiongkok, Expressive System. Modul ini sangat populer dalam dunia Internet of Things atau bisa disebut IoT karena harganya yang terjangkau dan kemampuannya yang kuat untuk menyediakan konektivitas Wi-Fi dalam berbasis aplikasi. Fitur utama ESP8266: 1. Wi-Fi bawaan. ESP8266 adalah mikrokontroler dengan konektivitas Wi-Fi terintegrasi, membuatnya sangat populer untuk proyek IoT. Kedua, GPIO dan Peripherals. ESP8266 menyediakan pin GPIO (General Purpose Input and Output) yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lain. Ketiga, mikrokontroler built-in. ESP8266 menggunakan prosesor 10 Silica Extensa 32 bit LX106 dengan kecepatan hingga 160 MHz. Ini memungkinkan untuk melakukan pemrosesan data dasar serta menjalankan program atau aplikasi tertentu. Keempat, memori memiliki sekitar 50 KB RAM dan kapasitas flash bervariasi, biasanya 512 KB hingga 16 MB, tergantung pada varian dan model. Kelima, mode koneksi. ESP8266 dapat bekerja dalam berbagai mode, seperti Station Mode, terhubung ke jaringan Wi-Fi, dan Access Point Mode, menciptakan jaringan Wi-Fi sendiri. Mikrokontroler yang terakhir adalah mikrokontroler ESP32. ESP32 sebuah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Expressive System dan merupakan penerus dari mikrokontroler yang sebelumnya. ESP32 menawarkan lebih banyak fitur, kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi, dan dukungan untuk berbagai aplikasi IoT. Fitur utama ESP32 untuk proyek kompleks. 1. Dual Core CPU. ESP32 memiliki CPU dual core 32 bit yang lebih kuat dan cepat dibandingkan ESP8266. Yang kedua, konektivitas luas. Menawarkan Wi-Fi, Bluetooth 402, dan BLE atau bisa disebut Bluetooth Low Energy untuk komunikasi jarak jauh. 3. Sensor internal, termasuk sensor suhu internal ADC 12 bit dan DAT untuk pengukuran dan kontrol yang lebih akurat. 3. Aplikasi beragam, dapat digunakan dalam proyek kompleks seperti sistem otomatisasi, industri, drone, perangkat wearable, dan sistem pemantauan kesehatan. Kelima, pemrograman yang fleksibel, dapat diprogram menggunakan berbasis platform seperti Arduino IDE, ESP-IDF, atau bisa disebut Expressive IoT Development Framework. Yang terakhir, keenam, kemampuan audio dan video. ESP32 mendukung beberapa aplikasi multimedia seperti pengelola sinyal audio dan bahkan pengelola video dengan beberapa peripheral tambahan. Kelebihan dan kelemahan ESP32. Kelebihan: 1. Dukungan dual core, 2. Dukungan Wi-Fi dan Bluetooth, 3. Keamanan lebih baik, 4. Daya tahan, 5. Kapasitas memori besar, 6. Fleksibilitas pemrograman. Dan kelemahannya: 1. Harga lebih mahal, 2. Kebutuhan daya lebih tinggi, 3. ADC kurang presisi, 4. Kebutuhan level tegangan, 5. Waktu boot yang lebih lama,
Keenam, kompatibilitas library. Ketujuh, kompleksitas. Perbandingan fitur antar microcontroller. Fiturnya CPU Atmega 8 bit, ISP 82 32 bit, ISP 32 2 kali 32 bit. Untuk Bluetooth Atmega tidak tersedia. Untuk ISP 82 tidak tersedia. Untuk ISP 32 tersedia. Untuk Wi-Fi Atmega tidak tersedia. Untuk ISP 82 tersedia 2.4 GHz. Untuk ISP 32 tersedia 2.4 dan 5 GHz. Untuk RAM 32 KB flash plus 2 KB RAM. Untuk Atmega, untuk ISP 82 32 KB instruksi, 80 KB data RAM. Untuk ISP 32 hingga 520 KB RAM. Memori flash 32 KB untuk Atmega, 112 KB sampai 4 MB atau lebih tergantung modelnya. Untuk ISP 82, ISP 32 4 MB atau lebih tergantung modelnya. Kecepatan hingga 20 MHz untuk Atmega. Untuk ISP 82 bisa sampai 80 MHz. Untuk ISP 32 bisa sampai 240 MHz. Konektivitas UART, SPI, dan I2C untuk Atmega. Untuk ISP 82 Wi-Fi 802.11b NBGN. Untuk ESP 32 Wi-Fi Bluetooth 4.2 BLE. Untuk harga Atmega tergolong murah dan ISP 82 tergolong menengah dan ISP 32 tergolong mahal. Daya untuk Atmega rendah, ISP 82 sedang, ISP 32 lebih tinggi tergantung model. Masing-masing dari microcontroller ini memiliki kelebihan sesuai dengan kebutuhan proyek. Contohnya, Atmega cocok untuk proyek sederhana tanpa kebutuhan komunikasi nirkabel, sedangkan ISP 8266 dan ISP 32 lebih sesuai untuk proyek IoT dengan fitur Wi-Fi, di mana ISP 32 menawarkan lebih banyak fitur tambahan seperti dual core dan Bluetooth. Memilih microcontroller yang tepat. 1. Proyek sederhana. Untuk proyek sederhana seperti robot sederhana, alat pengontrol lampu, dan perangkat sensor, Atmega adalah pilihan yang tepat. 2. IoT sederhana. Jika proyek membutuhkan konektivitas Wi-Fi dan anggaran terbatas, ISP 8266 adalah pilihan yang tepat. 3. Proyek kompleks. Untuk proyek kompleks yang dibutuhkan kinerja tinggi, konektivitas yang luas, dan kemampuan multifungsi, ISP 32 adalah pilihan yang tepat. Kesimpulan, secara keseluruhan microcontroller adalah alat yang sangat penting dan multifungsi dalam pengembangan perangkat elektronik, terutama dalam peran era IoT yang terus berkembang. Dengan harga yang terjangkau, kemudahan dalam pemrograman, dan kemampuan yang luas, microcontroller tepat menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi industri dan teknologi modern. Dengan memahami karakteristik dan kemampuan masing-masing keluarga microcontroller, Atmega, ISP 8266, dan ISP 32 membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas dan kemungkinan untuk membangun
proyek-proyek elektronik yang fantastis. Sekian presentasi saya tentang microcontroller dan keluarga microcontroller. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.